Coba bayangkan, kita baca firman, kita dengar firman, itu lebih daripada ribuan keping emas. Kalau nggak ada gantung di sini emas, nggak ada gantung di sini, nggak ada di sini firman Tuhan, lebih dari itu semua. Haleluya. Banggalah kita bisa membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Walau panas, saudaraku, memang cuacanya panas, tapi kita berdoa sebentar lagi kita akan pasang AC. Tapi harus siap berkorban. Nah, puji Tuhan, saudaraku, Bapak Desa sudah menawarkannya, bagian kita mau menyambutnya dengan sukacita. Haleluya. Tapi jangan nanti udah dingin lalu tidur waktu khotbah. Tidak, di sini semua orang baik. Amin. Nah, hari ini kita masih dalam seri tentang berdoa, dan kita masuk dalam topik bahwa kita ini adalah bait Tuhan atau rumah doa. Ya, kita baca dulu ayat pertama, Yesaya 56 ayat 7. Yesaya 56 ayat 7. Sama-sama kita membacanya. Kalau agak kecil, buka Alkitabnya. Bawa saja buku Alkitab saudara tiap minggu. Kalau memang elektronik, buka hanya Alkitab, jangan buka yang lain. Jangan tergoda buka WA, buka Google, buka YouTube, buka TikTok, jangan. Haleluya. Mata Tuhan ada di segala. Nah, jadi kalau enggak saya tegur di sini, kau siapa? Matikan handphonemu, enggak perlu. Ya, masing-masing kita jaga tangan kita, jaga mata kita, fokus buat firman Tuhan. Amin. Kita baca Yesaya 56 ayat 7 bersama. 1, 2, 3. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjanjian lama, fungsi dari bait Allah itu dahulu dibangun Salomo adalah rumah doa bagi segala bangsa. Kenapa? Karena memang Tuhan mau menyelamatkan semua manusia. Karena Tuhan ingin dekat dengan umatnya dan mau mendengar doa-doa umatnya. Dan Tuhan memakai bangsa Israel sebagai saluran berkatnya. Dan Dia ingin agar segala bangsa mengenal Allah Israel dan mencari Dia sebagai Tuhan yang hidup. Jadi Salomo mendedikasikan bait Allah itu dan memohon kehadiran Allah di dalam baitnya. Itu dalam 2 Tawarik 6 kita dapat baca. Terhadap Tuhan yang maha besar itu, Salomo memohon agar Tuhan memberikan anugerahnya dengan mendengarkan doa yang dinaikkan oleh orang Israel maupun orang asing yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Saudaraku, dan bila Allah mendengarkan doa mereka, maka segala bangsa akan mengenal nama Allah Israel. Mereka akan takut kepada Allah, sama halnya dengan orang Israel. Kita baca 2 Tawarik 6 ayat 33b berkata begini, saudara perhatikan Alkitabnya, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau, sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Jadi tujuan rumah doa itu, tujuan bait Allah itu adalah supaya semua orang mengenal Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan pada zaman itu berdoa di bait Allah, namun sekarang kitalah bait Allah itu. Katakan, saya bait Tuhan. Jadi melalui saya dan saudaralah semua bangsa akan mengenal Tuhan yang hidup.
16. 1 Korintus 3 ayat 16. Bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Baca sekali lagi sambil tepuk-tepuk kiri kanannya. 1, 2, 3. Apa jawab saudara? Tahu aku selama ini, tapi kurang sadar. Kita lihat apa tanggung jawab kita sebagai bait Tuhan itu. Ada tanggung jawab. Yang pertama, jaga bait Allah itu jangan rusak oleh pola hidup yang tidak bertanggung jawab. Goncang lagi kiri kanan saudara, jangan rusak. Haleluya. Kita baca lagi 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ayat 19 sampai 20 sekali lagi ditegaskan di sini. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Milik siapa saudara? Milik Tuhan. Yang kita rayakan hari Jumat nanti adalah kita dibeli dan harganya lunas dibayar. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita harus menjaga tubuh kita sedemikian rupa agar tetap sehat jasmani maupun rohani. Haleluya. Kalau kita memiliki jasmani dan rohani yang sehat, maka kita dapat memuliakan Tuhan. Kalau rusak, bagaimana mau memuliakan Tuhan? Untuk dapat menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah, tidak ada cara lain selain kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan menanggalkan dosa masa lalu dan segala bentuk ikatan belenggu iblis, dan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada perkara-perkara ilahi. Memang ada kehendak bebas, tetapi kehendak bebas kita tidak kita gunakan untuk hidup dalam dosa dan keinginan daging, sebab kita sadar kita sudah dibeli. Kita sudah mati terhadap dosa dan hidup bagi Kristus. Haleluya. Milik siapa tubuh saudara? Tubuh kita ini milik Allah, karena sudah dibeli oleh Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib, sehingga seharusnya kita tidak lagi menjadi budak dosa. Katakan, tubuh saya bukan budak dosa. Amin. Tapi tubuh kita melayani Kristus yang sudah menebus kita. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Artinya tubuh kita didiami Tuhan. Wow, kita sudah nyanyikan tadi. Tubuh kita didiami Allah. Ini luar biasa. Dalam perjanjian lama, bait Allah itu merupakan tempat di mana Allah Maha Tinggi itu berjanji kalau mereka datang, maka mereka akan menemukan Tuhan di situ. Tetapi Tuhan tidak ada di tembok kiri kanan muka belakang. Tuhan ada di ruang Maha Kudus. Disitulah Allah berdiam. Jadi tubuh kita didiami oleh Allah. Tubuh kita harus kudus. Haleluya. Allah yang Maha Tinggi berkenan diam dalam diri kita. Hal ini menyatakan bahwa sungguh besar anugerahnya yang diberikan kepada kita. Namun di sisi lain ada tanggung jawab yang besar bagi kita untuk menjaga kesehatan bait Tuhan ini.
untuk menjaga tubuh kita baik secara fisik maupun secara spiritualnya, secara rohaninya. Amin, saudaraku. Orang Kristen yang tidak menjaga kesehatan tubuhnya berdosa kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, dosa itu selain pelanggaran terhadap hukum Allah, juga adalah ketika kita tahu yang baik tapi tidak melakukannya, maka kita berdosa. Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Contoh hubungannya dengan firman Tuhan hari ini. Kalau saudara sakit mah, saudara tahu bahwa sakit mah tidak boleh makan pedas-pedas. Dan ketika kita mengingat bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, namun saudara tetap makan yang pedas-pedas, maka berdosa kepada Tuhan. Gampang kan? Haleluya. Banyak orang sekarang mati muda karena sakit mah dan asam lambung dan kawan-kawannya. Saudaraku, sama halnya, maaf ya, bagi bapak atau bapak, bukan bapak-bapak saja, ibu-ibu pun ada. Kalau ini masih menyinggung tentang daging saudara dan saudara merasa tersinggung, itu baik supaya saudara diselamatkan. Amin. Sama halnya dengan rokok. Memang rokok itu candu, membuat candu. Namun kalau kita ingat kebenaran ini bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan kita berdosa kalau merusaknya, saudaraku, maka kita harus bebas dari rokok. Banyak orang Kristen membenarkan dirinya dan berkata merokok itu tidak dosa karena Alkitab tidak melarang. Alkitab memang tidak menyebut tentang rokok, namun prinsipnya ada. Haleluya. Gak enak memang menyampaikan ini, tapi harus. Ada banyak prinsip Alkitab yang melarang merokok. Merokok itu membuat candu. Maaf ya, saraf otak orang perokok membutuhkan nikotin lebih dan lebih lagi supaya bisa konsentrasi. Memang kalau seorang perokok mau berhenti, tidak ada lagi asupan nikotin dari rokok. Memang gejalanya bisa terjadi agak stres lah, kira-kira begitu. Dibutuhkan kesabaran dan motivasi yang sangat kuat untuk melawannya. Rokok itu dapat menguasai seseorang karena itu bersifat candu. Memang sulit dilepaskan, tetapi bukan tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa. Haleluya. Saudara mungkin banyak berkata, aku kan tidak merokok, gak perlu firman Tuhan ini samaku. Banyak yang harus kita layani. Amen. Haleluya. Seorang perokok berat akan memilih merokok daripada makan jika uang terbatas. Mereka yang merokok berarti dikuasai oleh rokok, dikuasai oleh keinginan daging. Hidup kekristenan adalah hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Agak panjang sedikit tentang rokok, gak apa-apa, supaya saudara bisa menolong orang yang masih terikat karena sayang, mengasihi, karena kita mengasihi mereka. Saudaraku, sebuah hidup orang Kristen, maksud saya, adalah sebuah hidup yang tidak dikontrol oleh materi atau bahan apapun, tetapi dikontrol oleh Roh Kudus. Kita akan berdosa ketika memberikan diri kita dikuasai oleh sesuatu, termasuk dikuasai oleh rokok dan bukan dikuasai oleh Roh Kudus. Dosa merokok bukan hanya kecanduan, tapi juga merusak tubuh, membunuh bait Allah. Saudara perhatikan ya. Untuk ini pun saya belajar. Sebab
dinyalakan itu mengeluarkan lebih dari 4.000 bahan kimia beracun yang membahayakan. Di antara kandungan asap rokok termasuklah di situ bahan radioaktif dan bahan-bahan yang digunakan dalam cat dinding ada, bahan yang digunakan dalam pencuci lantai ada, bahan racun serangga ada, gas beracun ada, dan racun yang paling berbahaya adalah yang namanya ada tar, nikotin, dan karbon monoksida. Apa itu? Saya akan jelaskan. Haleluya. Tar itu zat berbahaya berupa kotoran pekat dan dapat menyumbat dan mengiritasi paru-paru dan sistem pernapasan sehingga bisa menyebabkan penyakit bronkitis kronis. Agak belajar dulu kita ya demi keselamatan saudara-saudara kita, amin. Dan juga sistem pernapasan. Saudaraku, dan beberapa bisa menyebabkan kanker paru-paru. Racun kimia dalam tar itu juga meresap ke dalam aliran kantong kemih. Tahu kantong kemih ya? Haleluya. Dan bisa menyebabkan penyakit kanker kantong kemih. Ini bukan menakut-nakuti, tapi supaya lagi-lagi menolong. Itu tar yang paling berbahaya. Ada namanya nikotin. Nikotin itu adalah suatu zat membuat kecanduan dan dapat mengganggu, mempengaruhi sistem saraf, mempercepat detak jantung melebihi detak normal, sehingga menambah resiko terkena penyakit jantung. Dan yang disebut terakhir tadi karbon monoksida. Apa itu? Itu dapat meresap dalam aliran darah dan mengurangi kemampuan sel-sel darah merah untuk membawa oksigen ke dalam tubuh kita, sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap sistem peredaran darah. Dan itu, ini anak-anak muda, anak-anak remaja ya, mungkin teman-teman sekolah bisa menawarkan, jangan sampai lagi supaya anak-anak kami terikut-ikut dalam. Kita orang tua harus was-was terhadap anak-anak kita, men. Saudara lihat itu di jalanan itu masih SD, masih SMP berseragam. Oh, anak-anak kami di sini jangan sampai kena. Haleluya. Nah, kami Kristen, kami tegas akan hal itu. Sekali kedapatan, karena mereka itu kan ada grup futsal lah, ada grup paduan suara lah, misalnya ada macam-macam grupnya. Dan suatu saat mereka pasti akan ditawarkan. Sekali ketahuan, bakar bibirnya. Haleluya. Haleluya. Orang tua harus tegas pada anak-anak kita ini. Karena sekarang ini, oh saudaraku, zaman sangat-sangat canggih. Maka orang tua harus tegas terhadap anak. Sekali ketahuan rokok itu kuhidupkan, kubakar bibirmu katanya. Haleluya. Haleluya. Kita nggak tahu di luar sana, tetapi sebelum ke anak kita dulu. Haleluya para orang tua. Karbon monoksida itu menyumbat pembuluh nadi, bisa menyebabkan serangan jantung yang fatal, menyebabkan zat-zat lain lagi yang berbahaya dalam rokok masih banyak, merusak tubuh. Dan ketika kita tahu semua ini dan tidak melakukan yang baik itu, melepaskannya, berhenti, maka Yakobus 4 tadi berkata kita berdosa. Haleluya. Kami mengasihi saudara. Memang resiko memberitakan ini, tapi karena mengasihi harus diberitakan. Hal lainnya yang sejenis yang bisa merusak tubuh kita, seks bebas, sirih termasuk di dalamnya. Karena alat-alat dalam rokok juga ada di sirih. Narkoba, miras,
Kalaupun ada saudara lihat di TikTok, katanya orang Batak tapi tidak minum tua, jangan terpengaruh. Kan itu bertanya, di lala itu, di lucu-lucu itu, jangan terpengaruh. Pokoknya hal yang memabukkan, jangan dikonsumsi, amin. Tahukah saudara, setan senang dengan itu semua, dengan rokok, dengan siri, itu setan senang. Kenapa? Perhatikan lupa-lupa. Perhatikan sesajen. Ada di situ siri, ada di situ rokok dan lain sebagainya. Haleluya. Haleluya. Jadi sebagai baik Tuhan, jangan rusak tubuhmu dengan pola hidup tidak bertanggung jawab seperti contoh-contoh tadi. Kita baca 1 Korintus 3:17. Sampai di situ tentang hal itu kiranya Roh Kudus menolong kita semua. 1 Korintus 3:17, 1, 2, 3. Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab baik Allah adalah kudus, dan baik Allah itu ialah kamu dan kamu. Oke lah, nggak merokok. Ada hal lain yang saya katakan tadi, sakit mah, sakit asam lambung, sakit batu-batu, misalnya sakit rematik, misalnya sudah tahu rematik, mandi tengah malam, itu juga merusak tubuh. Haleluya. Haleluya. Itu yang pertama. Tanggung jawab kita sebagai baik Tuhan, jangan rusak oleh pola hidup yang tidak sehat, pola hidup yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab kita adalah membangun hidup kita menjadi rumah doa. Sebagai baik Tuhan, kita harus membangun hidup kita menjadi rumah doa yang disukai Tuhan. Tadi dikatakan di Yesaya 56 ayat 7, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Di Matius 21:13 juga berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Jadi saya dan saudara adalah rumah doa. Doa menjadi kesukaan di hati kita. Perhatikan ya. Doa di sini bukan semata-mata membawa daftar permohonan kepada Tuhan, tetapi berdoa yang dimaksud di sini adalah berdoa dalam roh. Apa saudaraku? Dalam roh adalah di mana Allah ada, karena Allah itu adalah roh. Berdoa di dalam roh merupakan suatu tindakan kita berdoa melibatkan roh kita dengan roh Allah. Jadi berbeda dengan yang kita tahu selama ini berdoa ya hanya tolong ini Tuhan, berkati ini Tuhan, lakukan ini Tuhan, sembuhkan atau Tuhan, beda. Berdoa dalam roh berarti kita masuk dalam dimensi baru dalam doa. Itu berdoa mengalami kepenuhan Roh Kudus dan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Bukan lagi hanya pikiran kita sendiri yang berdoa, namun dipengaruhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dulu Perjanjian Lama, orang Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada waktu siang, tiang malam pada waktu tiang api pada waktu malam. Sekarang nggak ada itu. Jadi jangan cari-cari. Nggak ada tiang awan, nggak ada tiang api, ya sudah model kita. Tidak. Sekarang kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. Amen. Tapi supaya itu aktif, nomor satu harus kita lakukan, jangan rusak. Haleluya. Saudaraku, kelahiran baru. Sudahkah saudara lahir baru? Kelahiran baru memampukan kita untuk tinggal bersama Roh Kudus supaya Dia dapat memimpin kita. Roma 8:14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah semua orang yang dipimpin Roh. Adakah hidup saudara dipimpin Roh Tuhan? Haleluya.
21. Kenapa disebut Yudas 18? Karena memang hanya satu pasal. Jadi di ayat 18 sampai 21. Kita baca bersama-sama ayat 18 sampai 21. Sama-sama 1, 2, 3. Menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Peliharalah dirimu. Lanjut. Peliharalah dirimu. Jadi zaman ini nggak bisa doa-doa biasa-biasa saja, hanya membawa daftar. Enggak. Berdoalah dalam Roh Kudus. Itu kata Jakobus ini. Akhir zaman ini orang menuruti hawa nafsu, hawa kefasikan mereka. Nggak percaya Tuhan, nggak percaya kuasa Tuhan, nggak percaya firman. Akan banyak tertipu. Saudaraku, akan tetapi kamu bangunlah dirimu di atas iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Jadi nggak bisa lagi doa dari otak saja. Selain dari pikiran, harus juga oleh Roh Kudus. Maka semua harus penuh dengan. Dari ayat ini kita dinasihatkan untuk dapat menangkis roh akhir zaman ini, untuk dapat mengatasi kefasikan zaman ini. Tidak ada pilihan lain. Berdoalah dalam Roh Kudus. Haleluya. Karena Allah telah mempersiapkan segala sesuatu yang Dia kehendaki untuk diungkapkan kepada kita melalui Roh Kudus, kalau kita berdoa dipimpin Roh Kudus. Jadi orang yang tidak dipimpin Roh Kudus bisa saja berdoa juga, tapi Tuhan tidak mengungkapkan kepadanya apa yang terjadi saat ini. Haleluya. Maka akan banyak orang tersesat. Tapi kalau berdoa dalam Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka Dia akan mengungkapkan. Bahkan dikatakan Dia akan menginsafkan. 2 minggu lalu saya katakan, kenapa ada orang gak insaf-insaf? Ada yang menjawab di sebelah sana, dikatakan karena gak ingat lagi. Jangan gak berani mengungkapkannya. Kenapa gak insaf-insaf? Sebenarnya Tuhan itu kan menginsafkan. Hei, kau tadi salah. Kau salah dalam bertindak itu. Kau salah dalam ngomong itu. Kau salah dalam memikirkan hal ini. Kau salah dalam memutuskan ini. Kau salah dalam hal ini. Dia pasti ungkapkan. Dan itu tersedia bagi orang yang berdoa dalam Roh Kudus. Dan hasil dari jika kita melakukan dua hal ini. Yang pertama tadi, sebagai baik Tuhan, kita tidak rusak oleh pola hidup yang tidak bertanggung jawab, dan membangun hidup kita sebagai rumah doa. Selain sehat, yang mau sehat katakan saya. Dua perkara itu harus dilakukan. Tapi selain sehat, kita memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Hebat juga pikiran Kristus. Kita baca, saya baca, saudara perhatikan Alkitabnya ya. Dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 11, 14 sampai 16. Dikatakan begini. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Tetapi manusia duniawi, berarti
Tetapi manusia rohani yang mau jadi manusia rohani, katakan saya, menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Katakan, saya memiliki pikiran Kristus. Jadi selain tubuh kita sehat, kita memiliki pikiran Kristus. Dan tahukah saudara, pikiran Kristus itu tidak terbatas. Tidak terbatas pada pengertian kita sendiri. Jadi kita menjalani hidup ini nggak hanya mengandalkan pikiran ini, tapi ada pikiran Kristus di dalam kita. Kalau sudah buntu, ada jalan keluarnya. Haleluya. Kita menjadi memiliki pikiran rohani. Saya nggak tahu sekarang apa yang di hati Pak Halawa itu. Betul? Suami istri nggak tahu kan? Palinglah sedikit-sedikit tahu apa yang di pikirannya, tapi untuk semua nggak tahu.